Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan bahasa Indonesia. Halo siswa kelas 12. Hari ini bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas materi tentang teks editorial. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa saja yang ada di dalam teks editorial, sejenak mari kita dengarkan lagu wajib nasional yang satu ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Baiklah siswa kelas 12, seperti yang kita ketahui banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagian ada yang harus disiarkan atau diberitakan kepada halayak umum. Maka muncullah berbagai media informasi yang dapat menyampaikan informasi tersebut, seperti surat kabar atau koran, majalah, internet, televisi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan fokus kepada surat kabar. Nah, di dalam surat kabar terdapat banyak kolom-kolom berita yang di dalamnya antara lain berita paling update, berkualitas, serta memiliki nilai. Sesuai dengan namanya, berita tersebut merupakan hard news atau berita penting yang harus segera disampaikan kepada halayak banyak. Selanjutnya ada berita ringan atau soft news. Kemudian ada feature, yaitu perpaduan antara berita dan opini dengan gaya penceritaan yang khas. Dan juga ada kolom yang disebut dengan opini. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, surat kabar tidak hanya berbentuk dalam media cetak saja, tetapi ada juga yang berbentuk digital atau online. Nah, mengenai editorial, kita akan bahas lebih lanjut lagi materi pembelajaran hari ini, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks editorial, struktur teks editorial, kaidah dan kebahasaan teks editorial, serta langkah-langkah menyusun teks editorial. Editorial merupakan artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau opini yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual yang terjadi di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai
pandangan resmi suatu media terhadap suatu isu aktual tersebut. Isu atau masalah aktual tersebut dapat berupa masalah ekonomi, masalah politik, dan masalah sosial. Opini yang ditulis harus disertakan dengan fakta yang akurat, bukti yang memperkuat fakta tersebut, dan argumen yang logis. Ciri-ciri teks editorial yang pertama, aktual dan faktual, yaitu isi teks mengangkat informasi yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Yang kedua, sistematis dan logis, yaitu teks tersusun sesuai dengan kaidah kebahasaan, juga isi teks harus masuk akal dan tidak imajinatif. Dan yang ketiga, argumentatif, yaitu teks mengutarakan argumen-argumen pribadi berdasarkan sudut pandang redaksi. Selanjutnya, struktur teks editorial. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum, berisi pernyataan atau teori tentang permasalahan yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, yaitu berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Dan terakhir, penegasan ulang, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia atau kata keterangan. Kedua, konjungsi atau kata hubung. Ketiga, verba material. Keempat, verba relasional. Dan yang terakhir, verba mental. Adverbia atau kata keterangan biasanya yang sering muncul dalam teks editorial yaitu adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu. Contohnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain-lain. Lalu konjungsi atau kata hubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, contoh, bahkan, malahan, sesungguhnya, dan lain-lain. Selanjutnya, verba material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya, pesawat militer Cina mendarat di Bandara Soekarno-Hatta siang ini. Nah, kata mendaratnya itu menunjukkan aktivitas fisik yang dapat kita lihat. Selanjutnya itu verba relasional, merupakan kata kerja yang menjelaskan hubungan sebab akibat, menjelaskan identitas, dan menyatakan kepemilikan. Contoh, Kampus Untirta Serang mempunyai 22 jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kata mempunyai ini menunjukkan kepemilikan. Dan yang terakhir, verba mental atau verba tingkah laku, yaitu merupakan kata kerja yang menggambarkan ekspresi respons atau sikap seseorang terhadap suatu kondisi atau tindakan. Contoh, masyarakat khawatir harga bahan pokok meningkat. Kata khawatir ini menunjukkan ekspresi. Dan materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung opini. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir adalah menyunting teks editorial. Nah, siswa kelas 12, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, yaitu tentang teks editorial. Mulai dari pengertian dan ciri-ciri teks editorial, yang kedua struktur teks editorial, yang ketiga kaidah kebahasaan teks editorial, dan yang terakhir tadi adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Sekian penjelasan materi tentang teks editorial hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.